kenapa saya begitu concern dengan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law Indonesia tahun 2023 ini, yang baru beberapa hari yang lalu disahkan di DPR. Karena undang-undang ini, dalam kacamata saya, undang-undang kejahatan kemanusiaan, undang-undang kejahatan kemanusiaan yang dibungkus seolah-olah ngurusin kesehatan, tapi sebenarnya ingin mematikan seluruh hak hidup manusia. Yang selalu saya ingat adalah pengentasan kemiskinan. Narasinya mau mengentaskan kemiskinan, tapi sebenarnya udang di balik batunya justru mau memiskinkan. Kita bisa rasakan betapa jomblangnya gap antara si kaya dan si miskin sekarang. Kepada semua rakyat Indonesia, bersiaplah menghadapi kehidupan yang tidak mudah. Karena ini adalah masa akhir zaman, di mana kekuatan iblis lewat antek-anteknya. Kalau di Muslim dikatakan Al-Masih Ad-Dajjal, kalau di Nasrani atau Kristen dikatakan Antichrist. Dia bergerak begitu rupa, terstruktur, sistematis dan masif untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang gagal mereka vacuum cleaner, untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tidak mereka tertinggal. Mereka akan angkut semua supaya kita semua mengecewakan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam negarawan. Hari ini adalah podcast pertama Forum Negarawan, 18 Juli 2023. Podcast Forum Negarawan akan mengupas permasalahan, mencari latar belakang dan penyebab permasalahan dari sisi positif dan sisi negatif, beserta kelebihan serta kekurangannya. Juga mencari solusi bersama untuk pemimpin serta rakyat. Di podcast ini, tuan rumah dapat bertanya kepada tamu, dan tamu juga dapat bertanya kepada tuan rumah. Diharapkan para sahabat negarawan dapat mencari jalan keluar permasalahannya dengan berbagai solusi dan jawaban. Tamu kita hari ini adalah Komjen Polisi Dharma Pongrekun. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Eko. Akpol Angkatan 1988 ya Bapak? Iya Pak Eko. Sosok yang tegas, pemberani, dan memiliki ikrar kepada republik yang kita cintai bersama-sama ini. Padahal beliau masih belum pensiun. Pernah menjabat sebagai wakil kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, lahir di Palu ya, tahun 1966. Hari ini akan membahas mengenai Undang-Undang Kesehatan yang sekarang sudah diketok palu persetujuan oleh DPR RI, tetapi belum ditandatangani oleh Bapak Presiden. Komjen Dharma akan mengutarakan pendapatnya mengenai Undang-Undang Kesehatan yang akan ditandatangani Presiden, supaya ada kehati-hatian tentang beberapa pasal yang mesti dicermati secara khusus, begitu ya. Termasuk jika nanti akan dibuat aturan turunan berupa peraturan pemerintah dan peraturan Pelaksana menteri atau peraturan pelaksanaannya. Nah, silakan Jenderal untuk kemudian kita bersama-sama membahas ini dengan hati kita. Silakan. Baik, terima kasih Pak Eko. Selamat siang para pemirsa. Jadi kenapa saya begitu concern dengan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law Indonesia tahun 2023 ini, yang baru beberapa hari yang lalu disahkan di DPR. Karena undang-undang ini, dalam kacamata saya, Undang-Undang Kejahatan Kemanusiaan, Undang-Undang Kejahatan Kemanusiaan
yang dibungkus seolah-olah ngurusin kesehatan, tapi sebenarnya ingin mematikan seluruh hak hidup manusia. Makanya dia pakai gunakan kesehatan, karena kesehatan berhubungan dengan tubuh manusia. Dari nomenklaturnya saja kita bisa melihat bahwa undang-undang kesehatan Omnibus Law bukanlah bahasa Indonesia, tapi Omnibus Law berasal dari bahasa Latin, omnis, yang artinya semua atau banyak. Bus artinya apa? Semuanya itu dibawa, diangkut sama bus. Jadi boleh saya katakan undang-undang ini adalah undang-undang vacuum cleaner atau game over, atau istilah kata dalam main catur adalah skakmat. Jadi ini undang-undang pamungkas yang paling jahat daripada yang pernah ada, lebih jahat dari ITE. Ya, kenapa saya katakan jahat? Karena tubuh manusia itu akan dikuasai oleh negara, dan tidak hanya tubuhnya, tetapi jiwa yang ada di dalam manusia itu sendiri itu akan dilemahkan, bahkan dihancurkan. Jadi undang-undang ini adalah undang-undang hukum rimba, undang-undang yang mengkudeta kemahakuasaan Tuhan yang berdaulat di dalam diri manusia. Undang-undang ini bukan lagi untuk mengambil kedaulatan wilayah negara, tetapi undang-undang ini lebih jauh dalam lagi menguasai manusia yang hidup di negara itu. Dan undang-undang ini adalah undang-undang yang akan mengakhiri seluruh hak hidup dari manusia. Sudah tidak ada lagi hak asasi sama sekali. Ini mengenai undang-undang ini, di mana undang-undang ini yang diinisiasi pada tahun 2022 bulan Mei, dan kemudian dimunculkan kembali bulan Februari 2023. Maaf, tadi 2022, Mei 2022, terus diinisiasi muncul lagi 2020 Februari 2023, dan tiba-tiba disahkan bulan Juli kemarin. Ya. Dari waktu yang begitu singkat dan tidak disosialisasikan dan dimintai pendapat oleh semua stakeholder, termasuk kita, diputuskan. Artinya ada sesuatu dalam undang-undang ini. Ada skenario besar yang ada di balik hidden agendanya, agenda tersembunyi, dan itu tidak disadari atau tidak dipahami, termasuk oleh pembuat undang-undangnya itu sendiri. Saya berani pastikan itu tidak disadari oleh pemerintahan kita sendiri. Pembuat undang-undang, saya bicara pembuat undang-undang dulu, karena disahkan oleh DPR. Ya, karena saya yakin dan percaya dari nomenklaturnya ini bukanlah hasil buah karya pemikiran bangsa Indonesia sesuai dengan kebutuhan Indonesia yang Pancasila. Kenapa demikian? Undang-undang ini adalah endorse. Kalau endorse berarti di situ ada nilai ekonomisnya. Di endorse artinya apa? Dimaklumatkan untuk dilakukan, diratifikasi di bangsa ini. Dasarnya adalah dari WHO Pandemic Treaty, di mana Indonesia sendiri sudah menyerahkan kedaulatan kesehatan bangsa di negaranya kepada WHO. Dokumennya ada, sudah ditandatangani. Jadi suka tidak suka, dipaksakan harus terbentuk tanpa lagi meminta persetujuan rakyat. Yang menandatangani siapa dokumen WHO tadinya? Yang menandatangani Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri.
Menteri Luar Negeri atas nama bangsa Indonesia di atas Davos. nama Presiden Republik Indonesia atau Ya kalau sudah Menteri Luar Negeri mewakili negara ya pasti atas nama Presiden lah, karena dia akan bergerak atas nama Presiden gitu. Jadi ini adalah undang-undang endgame, game over, vacuum cleaner itu Pak. Nah undang-undang ini terdiri dari 479 pasal, di mana di pasal yang pertama mengenai ketentuan umum, di situ dituliskan bahwa kesehatan adalah keadaan setiap orang baik fisik, mental maupun fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan untuk hidup produktif, ya, secara sosial dan ekonomis, ya. Secara sosial dan ekonomi. Ya, saya coba betul-betul pahami ini. Jadi kesehatan yang dulu dianulir, tidak hanya lagi dia hanya urusin tubuh, tapi mulai masuk ke jiwa. Dia blend antara ilmu psikologi dan ilmu kedokteran medis, ilmu tubuh, ilmu fisik, dan ilmu psikiater digabung jadi satu. Dan satu lagi, spiritual. Sementara undang-undang ini justru mengkhianati nilai-nilai spiritual. Beberapa klausul saya baca sesuai dengan norma agama, tetapi fakta yang akan dilakukan adalah bertentangan dengan norma agama. Saya bisa buka pasal 42 mengenai aborsi. Aborsi dilarang kecuali bla 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 bla, termasuk yang korban perkosaan. Secara norma agama, apapun namanya, aborsi itu dilarang oleh agama. Ya tentunya karena dilarang oleh Tuhan, karena itu artinya pembunuhan. Jadi bisa dibayangkan seperti apa bentuk daripada undang-undang ini. Belum lagi penguasaan kepada manusia sejak dialah dalam kandungan. Negara mengawasi perkembangannya dengan berbagai macam programnya, termasuk imunisasi dengan beberapa paket, sampai dengan masuk liang kubur, lanjut usia sampai liang kubur. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi terhadap generasi itu. Memang bahasanya yang muluk-muluk tadi untuk memastikan kecerdasan generasi bangsa, tetapi yang terjadi cerdas macam apa? Tidak akan lagi cerdas secara spiritual, karena imunisasi itu berefek kepada kehancuran, kerusakan sel dia sebagai sel atau DNA dari Allah yang fitrah, membuat mereka menjadi autis, membuat mereka menjadi kena meningitis, polio, autoimun, dan sebagainya, yang menghasilkan karakter-karakter yang tidak spiritualistis lagi. Jadi ini undang-undang adalah untuk mengkudeta kemahakuasaan Tuhan. Kita diajak untuk berpikir selalu bahwa kehidupan ini matematika, bisa dihitung dan harus dipastikan. Makanya mereka standarkan. Tidak ada itu nilai spiritual di situ. Gitu Pak Eko. Jadi ada kekhawatiran tadi bahwa ketika manusia atau masyarakat kita diimunisasi, ada mungkin sesuatu hal yang kemudian mesti harus diwaspadai, ya kan? Kepentingan di balik itu semua. Maksudnya begitu. Enggak, kita pahami dulu apa latar belakang undang-undang ini. Undang-undang ini terjadi sebagai tujuan
bukan tujuan akhir sebenarnya, sebagai sasaran antara kenapa adanya COVID. Jadi COVID ini adalah percepatan untuk adanya undang-undang ini, undang-undang penguasaan terhadap tubuh manusia. Saya orang hukum, saya sangat mengerti itu, ya, bahwa selama ini konsep kejahatan adalah ketika saya melanggar hak daripada orang lain. Contoh, saya mukul, saya bisa dipidanakan. Tetapi undang-undang ini sudah tidak lagi berbicara itu. Saya tidak mau mengikuti konsep yang disodorkan oleh WHO, maka saya adalah pelaku kejahatan dan serta-merta saya bisa diapain saja, ya. Bapak bisa bayangkan undang ini. Jadi bukan masalah kita perlu hati-hati ada kecurigaan, enggak. Saya boleh bertaruh, ujungnya apa, ya, karena apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mensahkan ini, dia nggak baca semuanya, karena redaksinya sudah disiapkan dari yang mengendorse, Pak. Yeah. Contoh, Bapak mengendorse ke saya, Bapak udah siapkan, tinggal saya rubah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di tempat saya berada, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan nomenklatur yang ada di Indonesia. Bahkan di undang-undang ini pun tidak semua dia bisa terjemahkan dalam nomenklatur Indonesia, makanya di situ masih ada bahasa asingnya, ya. Manusia seperti buah, harus ada surat karantina. Manusia seperti barang, manusia seperti mau pergi ke luar negeri harus punya SIM internasional. Itu harus ada namanya sertifikat vaksin internasional. Ribet, Pak, ya. Saya sangat ingin berdiskusi dengan beliau-beliau, termasuk Menteri Kesehatan. Jangan cuma mengesahkan aja, ya, karena ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan. Beliau pernah mengatakan, saya dengar, bahwa kita boleh berpendapat berbeda. Ya, boleh berbeda, tapi patokannya satu, kebenaran firman Allah atau tidak. Kalau pendapat berbeda berdasarkan selera dan kepentingan, maka itu tidak benar. Undang-undang ini tidak saja menguntungkan bagi farmasi besar dunia yang dikendalikan oleh 7 perusahaan besar. Farmasi besar dunia yang dikendalikan oleh 7 perusahaan besar. Ini menguntungkan. Memang turunannya di negara kita banyak yang menikmati. Makanya kemarin selesai diketok Palu, ada 6 taipan rumah sakit berpesta pora. Begitu ya? Ya. Ya. Artinya secara ekonomi buat mereka menguntungkan. Tapi objek dari mana mereka untung adalah rakyat. Jadi rakyat itu menjadi objek penderita. Objek penderita. Ini yang Jenderal khawatirkan. Saya bukan khawatirkan, saya pastikan ini akan dilakukan. Kalau kita bicara khawatir lagi, seolah-olah ini akan dilakukan. Lihat buktinya nanti. Mereka mengatakan bahwa harus mengikuti norma agama, harus memperhatikan faktor spiritual, tetapi mereka menggunakan metode empirik. Spiritual dengan empirik itu dua hal yang bertolak belakang. Empirik itu data yang terlihat mata. Kalau spiritual itu sesuatu yang menghadirkan Bapak dari yang tidak kelihatan, dan itu tidak bisa dihitung dengan matematika. Konsep kesehatan yang ada adalah mereka menggunakan konsep apa? Metode promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan palitatif itu. Jadi saya pastikan ini namanya palitatif atau palitatif itu, ya, biar ini penting sekali karena metode ini, perawatan paliatif, betul ya. Paliatif itu seperti gini, Pak. Mereka pasien yang sudah tidak bisa ditolong secara medis akan di treatment, diperlakukan supaya mereka tidak tertekan menjelang kematian, supaya mereka
nyaman menghadapi kematian. Ngeri nggak tuh? Itu paliatif, Pak. Bapak bisa mengerti seperti apa. Kalau zaman dulu gitu ada orang dipasung gitu, Pak ya. Jadi medis tidak bisa ini. Diisolir dia ya, dijauhkan. Ya, alasannya demi kebaikan. Bukan ada treatment, Pak. Bisa saja disuntik bego. Sehingga dia tidak lagi merasa sakit. Bagaimana kalau orang tua Bapak digituin? Atau Bapak suatu saat gitu? Atau mereka pembuat undang-undang nanti mereka yang buat-buat itu kena seperti itu. Ini luar biasa, Pak. Karena kesehatan bukan tubuh lagi, Pak. Dulu dia bagi antara spirit, jiwa dan tubuh, dibagi 3 ilmunya. Ilmu tubuh dipegang oleh ilmu biologi, ilmu jiwa dipegang oleh psikologi dan psikiater, tapi ilmu spiritual itu urusan masing-masing. Nah, semuanya jadi duit kan itu, Pak, ilmu-ilmu ini. Apa yang terjadi? Jualan obat. Dan saya mau sampaikan di sini bahwa penyakit-penyakit yang diderita oleh kita semua berasal dari apa? Kimia sintetis. Yang mengakibat begitu banyak varian-varian nama penyakit. Sehingga begitu banyak jumlah obat yang bisa dikonsumsi atau harus ditebus dengan uang. Ini konsep industri, Pak. Jadi bukan masalah kesehatan. Tetapi lebih besarnya lagi, ini adalah politik global. Menuju kepada apa? One world government. One world government yang mengendalikan dunia dengan sistem digital. Gitu. Di mana nanti mereka punya 17 agenda. Ya. 17 agenda yang mereka sebut dengan Sustainable Development Goals sampai 2030. Di mana anak-anak akan dikuasai oleh negara. Itu udah agendanya. Jadi ini cuman proses kejahatan yang dilegalkan lewat konstitusi. Ya, untuk apa? Untuk memuluskan terwujudnya agenda mereka. Misalnya, Bapak tidak divaksin, Bapak dianggap sebagai ancaman bagi mereka yang divaksin. Lalu Bapak diisolasi, anak Bapak diambil sama negara. Nanti tunggu kejadian baru menyesal. Karena konsepnya mereka adalah konsep empirik. Suruh adu data dulu, penyesalan di belakang. Saya cuma himbau semuanya, jangan menyesal di belakang hari. Karena baik saya, baik kita semua, bahkan pembuat undang-undang, mohon maaf, satu saat pesta akan berakhir, bapak-bapak akan pensiun, dan undang-undang itu akan mengena kepada bapak dan keluarga juga. Jadi jangan mentang-mentang sekarang sedang berkuasa, kemudian ya menista rakyatnya. Kalau kita sayang, sungguh-sungguh kita Pancasilais dan sayang kepada rakyat, maka hentikan hal-hal kejahatan ini yang dibungkus legalitasnya dengan konstitusi. Bukan berarti berproses lewat legislasi kemudian itu menjadi kebenaran. Bagaimana kalau hatinya tidak dikuasai oleh ketulusan untuk menegakkan kebenaran? Maka yang terjadi adalah undang-undang ini adalah monster. Karena pembuatnya pembuat monster. Makanya dibilang kelompok filantropi, seolah-olah penyayang manusia, yaitu Rockefeller dan banyak filantropi Indonesia, seolah-olah dermawan karena dia punya foundation yang menggelapkan pajak, menghindari pajak. Tidak masuk kategori menggelapkan pajak karena sudah ada aturannya, kan nirlaba. Lalu nanti dia jadi dermawan, dipuja-puja orang, padahal ada udang di balik batu. Makanya lihat rumah sakit rata-rata dimiliki oleh yayasan.